Sritek atau PT Sri Rejeki Isman Tbk, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pailitnya Sritek disebabkan oleh beban utang perusahaan yang melebihi nilai aset yang dimiliki. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Ristadi mengonfirmasi bahwa utang perusahaan yang dimiliki oleh kakak beradik Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto tersebut mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Sementara aset perusahaan hanya sekitar 15 triliun. Ristadi juga menambahkan bahwa jika putusan pailit ini tidak dapat dibatalkan, maka pemutusan hubungan kerja bagi karyawan Sritek tidak bisa dihindari, terutama jika perusahaan dilelang dan pembeli baru tidak ingin mempertahankan karyawan lama. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hasil lelang aset Sritek nantinya akan digunakan untuk membayar utang perusahaan terlebih dahulu, meskipun nilainya diperkirakan tidak mencukupi. Hal ini dapat berdampak pada tidak terpenuhinya hak pesangon para pekerja. Ristadi juga memperingatkan bahwa kebangkrutan Sritek dapat memicu potensi PHK massal di Indonesia yang berisiko memperburuk kondisi ekonomi kalangan menengah ke bawah. Menurutnya, pemerintah harus segera menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk menanggulangi dampak ini. Para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pancajaya, PT Bitratek Industries, dan PT Primayuda Mandiri Jaya dinilai lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tertanggal 25 Januari 2022. Pemohon dikabulkan dan termohon termasuk Sritek dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa dikenal dengan nama Sritek adalah perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebelum dinyatakan pailit, Sritek merupakan salah satu pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara dengan konsumen hingga mancanegara. Hasil putusan ini itu kan permohonan pembatalan perdamaian. Ya kan dulunya pernah ada perdamaian, Mas. Karena oleh Sritek itu tidak dilaksanakan sepenuhnya, maka dinyatakan telah lalai. Maka putusan yang kemarin itu Sritek menjadi pailit dengan segala akibat hukumnya. Substansi janjinya dia akan membayar apa yang menjadi perjanjian dalam homologasi itu. Jadi tiap bulan akan membayar kepada mereka-mereka yang dalam permohonan itu tiap bulan gitu loh.